burnout ya. Burnout, Pernah sih kayak sempat berapa bulan kali aku ngegambar. Wow. Sampai nyari kayak, aduh jangan-jangan aku salah kali ya, salah. Salah karir nih kerjaan gua nih. Wah udah lama banget nih, udah berapa tahun ya aku di sini, tapi kayak mulai meragukan. Tapi kalau lagi graffiti itu kan ibaratnya suka ditonton sama Betul, orang-orang gitu. apalagi anak-anak seneng banget tuh, kayak soalnya anak-anak tuh nggak bisa bohong ya. Nah bener. Iya, kayak bocah-bocah lewat gitu terus kayak, Iya. Kak bagus gambarnya. Wah itu udah kayak komplimen terbesar itu. Shana itu baru aja ikutan kompetisi Limits. Nah ini kompetisi yang kalau misalnya kita lihat nih ya, ini tuh light speed drawing, benar nggak sih? Betul. Oke, boleh cerita dikit nggak sih tentang ini? Oke, jadi Lineage itu pertama kali dibuat di Jepang. Yang membuat ini challenging adalah harus membuat karya dalam kurun waktu 20 menit dan dikasih tema secara random. Dan katanya kamu yang mewakili Indonesia. Betul. Wah, mantap. Barengan sama Willy Winarko di OG Podcast. Hari ini ngobrol-ngobrol sama seorang ilustrator, visual artist. So many things, tapi yang pasti karyanya luar biasa sekali. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gangs, kita punya Shana Tiara. Halo, halo, halo. Yes. Atau kalau di Instagramnya Shana Tortilla. Betul. Enak ya makan ya sekalian. Wah, tapi thank you for coming. Definitely. Yes, boleh dong ceritain dikit tentang dunia visual dan how you got started. Karena emang kalau kita ngelihat karya-karyanya digunakan sama berbagai brand. Di Instagram kamu juga kayaknya warna-warni banget. Where did that start? Oke, bisa dijelaskan dari warna-warnanya. Dulu aku adalah seorang comic colorist. Oke. Iya, jadi pas aku when I started masuk ke dunia seni, aku tuh pas kuliah. Pas kuliah, I got my first gig, yaitu menjadi comic colorist untuk komik H2O dulu namanya. Oke. Yang diproduserin oleh Panji Pragiwaksono. Oh, wow, that was the start. Itu That was kerjaan the pertama iya. tuh. Oke, magang tuh situ tuh. Magang. Oke. And then abis itu barulah masuk ke makin dalam. Iya, jadi pas kuliah tuh emang sempet fall out sedikit dengan bapak. Jadi pas tengah semester akhir aku tuh bayar kuliah sendiri. Jadi aku bayar kuliah sambil kerja ini. Untungnya tuh ada sampingan. Enaknya dunia ilustrasi kayak nyari kerjaan tuh kayak tinggal ada yang mau ini komisi ini enggak, ada ini enggak gitu. Jadi kayak lumayan selip-selipnya tuh dulu. Open commission ya. Open commission, betul. Ditambah ada kerjaan komik ini. Tapi di seling itu aku tuh juga berteman dengan beberapa graffiti artis di kampus. Dan mulai kayak coba-coba lah gitu. Soalnya itu bener-bener beda, yang dimana biasanya aku tuh gambar di depan komputer doang, dengerin musik, duduk sendiri udah gitu. Ini tuh bener-bener terjun ke jalanan dimana kayak orang lalu lalang, bocah-bocah mintain kaleng, terus kayak bapak-bapak nontonin dari start mulai sampai akhir, terus nanya ini tuh sebenarnya gambar apa sih, kayak gitu-gitu. Kayak that thrill of fun dan kayak anehnya, keanehannya itu tuh kayak yang seru dan membuat aku kayak terus kayak kepingin fokus juga sih ini, kayaknya kalau difokusin seru gitu. Wow. Dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang. Kalau kita ngelihat berarti kamu tuh sebagai apa? Apakah itu sebagai visual artist, ilustrator, atau graffiti artist? Sejujurnya karena banyak, aku bilangnya sih visual artist atau visual entertainer. Oke. Karena kerja aku entertain orang. Benar dari karyanya bikin orang happy gitu kan. Wah, tapi berarti dari komik abis itu lanjut, itu kan beda dunia juga kan jatuhnya kan. Betul. Gimana rasanya akhirnya yang awalnya cuman sendiri gitu kan ngegambar, terus tiba-tiba ada orang banyak seperti itu? Kayak menganggap sebagai alter ego aja sih sebenarnya. Soalnya biasanya kalau ngerjain komik gitu kan kayak di belakang layar kan, kayak orang sekarang mah juga banyak banget yang kayak nggak tahu, kayak tahu komiknya gitu, tapi nggak tahu siapa yang bikin sebenarnya gitu kan, kayak siapa ya sebenarnya gitu. Kayak itu sebenarnya lebih
enaknya ada di situnya juga sih. Jadi bisa kayak orang menutup identitas mereka kayak gitu supaya nggak terlalu terekspos. On the other hand, dalam dunia mural kayak mau nggak mau terpampang gitu. Kecuali kalau emang mau kayak Banksy gitu kan, kayak yang benar-benar nggak tahu siapa gitu kan. Tapi kayak most graffiti artist banyak yang kayak orang udah tahu kayak oh orangnya ini gitu kayak, dan biasanya ditonton gitu kan kalau mulai kayak gambar gitu kayak ditonton dan mau nggak mau kelihatan deh tuh muka gitu. Benar ya, ibaratnya orang-orang juga pada ngeliatin pengen tahu juga nih gimana ya cara ngebikinnya, behind the scene-nya gitu. Pakai masker segala macam aja masih bisa tahu orang gitu. Tiba-tiba udah follow aja di Instagram nge-DM gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat juga berarti ada banyak ya medianya. Which one is your favorite berarti? Cannot pick. Makanya aku dua-duanya aku jalanin nih. Makanya aku on the weekdays aku ngerjain digital, weekends biasanya aku mural graffiti gitu. Wow. Ini super sibuk, super produktif ya kayaknya ya. Menyibukkan diri. Iya, tapi kalau aku boleh tahu juga kan pasti setiap artis punya ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau menurut kamu sendiri, menurut Shana, ciri khas kamu tuh yang seperti apa sih? Sekarang sih aku lebih menonjolkan karakter-karakter aku punya tiara dari nama aku Tiara. Terus biasanya karakternya punya 3 mata gitu. Oke. 3 matanya sebenarnya sih kayak kok ini pertama kali aku menjelaskan sebenarnya. Oh wow, terima kasih. Kayak 3 mata itu sebenarnya sih dari mata ketiga, mata batin gitu. Jadi sebenarnya lebih ke wisdomnya. Dan biasanya aku seneng gambar binatang-binatang tuh kayak apa ya, kayak macam kodam gitu loh. Tapi sebelum kodam TikTok maksudnya kayak spirit kayak animal ya. Spirit animal betul. Jadi itu kayak spirit animalnya the wiser side of us ya gitu. Wow. Wah, dalam juga dia. Sebenarnya tapi dibungkus dengan warna-warni dan karakter lucu kayak gitu. Iya benar. How important is it? Kayak susah gak sih untuk mendapatkan kayak oke, ini kayaknya ini yang menggambarkan gue gitu. Wah, kalau dibilang susah kayak took me 10 years kayak. Wow, itu yang paling lama tuh ya. Iya, soalnya kayak namanya juga progres ya, kayak kita terus mencari jati diri juga gitu, terus mencari style kita juga yang kayak udah fix gitu kayak kita tuh gimana. Dan itu pun kayak mungkin in like 10 years from now kayak aku berubah lagi gitu kan. Kita manusia progres terus. Makanya kayak sering banget orang yang nanya gimana sih cara nyari style ya. Terus aja jalan kan. Terusin aja, bener. Journey-nya itu tuh yang seru. Karena emang ya itu banyak mungkin anak-anak mahasiswa yang mungkin ngeliat karya-karya kita gitu kan. Terus kayak oh iya gue pengen deh gitu kayak Kak Shana gitu misalnya. Dan your advice is just ya udah ya digas aja terus. Dan banyak orang juga yang kayak kadang takut juga pakai referensi atau enggak kayak takut kayak enggak aku udah serak sama ini aja gitu. Padahal menurut aku referensi itu kayak apa ya, double edged sword. Yang dimana kayak kebanyakan tuh emang jadi plagiat, tapi terlalu dikit kita nggak bisa berkembang juga gitu. Soalnya kan jadi kayak ketutup gitu ya, visual vault kita di kepala gitu. Jadi kayak oh ya udah jadi itu aja terus gitu. Kayak nggak semakin luas lah visual bank kita di kepala gitu. Jadi memang harus ada balance nih. Find the balance dari studi reference gitu. Benar ya, ibaratnya jangan sampai plagiat juga. Betul. Tapi pada saat yang sama juga you have to find that dari mana ya, dari gas terus. Soalnya lama-lama orang juga bosen kali ya, maksudnya kayak ngelihat kayak oh kayak gitu ya, kita udah tahu dia gambarnya kayak gitu gitu, apa twistnya apa ini apa gitu. Sempet capek nggak sih kalau ngegambar itu? Wah, sempet sih burn out ya. Pernah sih kayak sempet berapa bulan kali aku nggak gambar. Wow. Sampai nyari kayak aduh jangan-jangan aku salah kali ya, salah karir nih kayaknya. Wah, udah lama banget nih, udah berapa tahun nih aku di sini tapi kayak mulai meragukan gitu. Tapi
sebenarnya cuman butuh waktu nafas aja sih, kayak soalnya kayak if you're really passionate about it, kayak go back to your roots lagi gitu, kayak trace back, kayak pasti kamu menemukan kayak the reason kenapa kamu mau melanjutkan karir itu gitu. Apapun itu, nggak di art juga, kayak just trace back aja sih. Yep. Ambil nafas, jaga jarak dikit. Iya. Jadi ibaratnya berhenti, tapi bukan berarti kita akan berhenti selamanya. Betul. Wow, sayang juga karena of course Betul. udah dibangun semuanya. Waktunya juga udah lama gitu. Bangun segalanya. Bener. Nah kalau aku boleh nanya juga, kamu kayaknya udah kolaborasi sama banyak banget brand-brand besar gitu di luar sana. Banyak mungkin ilustrator yang juga pengen mengikuti atau bisa berkolaborasi dengan brand-brand seperti itu. Menurut kamu itu seperti gimana sih caranya biar bisa masuk ke radar mereka? Self branding sih sebenarnya. Soalnya mau nggak mau sekarang kayak not only just for seniman, kayak musicians juga perlu gitu, kayak dimana kayak kita buat self branding yang kayak menjadi apa ya, kayak terus membuat bangun portfolio di social media gitu, sampai orang tuh kayak kayak mulai ngelihat karakteristik kita karena udah banyak gitu, kayak walaupun kayak banyak orang juga yang kayak aduh gambar kurang suka, terus kayak di archive atau nggak apa kayak gitu, kayak gak usah, terus aja gitu, kayak walaupun beda progresnya yang tadi aku bilang gitu, kayak style aku ya dari kalau scroll ke paling bawah ya beda banget gitu sama yang sekarang gitu, kayak don't be afraid of your mistakes, your old mistakes, kayak apa namanya, loving the progress gitu. Kayak sekarang juga banyak kan soalnya apa ya, karena dunia sosial media juga sih, kayak itu bener-bener kayak bisa pros and cons banget, kayak di mana itu sangat bisa membantu kita untuk kayak get out there gitu kan, ditemuin orang-orang, tapi juga kayak kita jadi terpaku kepada engagement dan juga kayak aduh ini kok nggak viral ya gitu, kayak jadi apa ya, kurang artis side-nya, jadi kayak ya kamu mau jadi artis TikTok apa mau jadi artis seniman gitu kan, kayak jadi kayak jadi suka apa ya, kayak menghalangi kita gitu, membatasi kita untuk terus maju, padahal mah kayak ya konsistensi is key gitu. Konsisten terus aja buat karya, terus post nggak apa-apa lah mau like saya itu cuma 16 orang gitu, atau enggak isinya keluarga semua dulu gitu, kayak sampai itu berapa 15.000 gitu, maksudnya kayak terus aja gitu terus. Ya just go for it. Dan kalau kita ngelihat juga itu banyak yang ya di tengah jalan akhirnya aduh kayaknya nggak ada yang ngelihat, kayaknya gue nggak oke, ya udah deh mungkin ganti karir aja gitu kan jatuhnya, padahal maybe kalau misalnya itu dijalanin terus it can lead into something kayak gitu. portfolio itu penting banget, apalagi di seni gitu kan, orang jadi ngelihat gitu, terus kayak maybe ini cocok sama brand siapa, kayak gitu kan, orang kan jadi tarik ulur. Dulu juga kayak banyak, aku juga ngerasa kayak aku tuh style aku sangat nggak cocok dengan industri, apalagi brand-brand Indonesia dulu. Aku ngerasa kayak aku terlalu kayak warna-warni, dimana kayak dulu tuh banyak kan orang tuh sukanya geometrical kayak gitu-gitu, sementara aku kan gambarnya kayak agak slimy dan kayak agak kayak terlalu organik lah gitu. Dan ternyata ada beberapa brand yang kayak reach out ke aku, kayak kita kepingin sih stylenya kayak gitu, terus kayak ternyata ada juga ya marketnya gitu, jadi don't be afraid, karena kalau nggak ada marketnya mungkin akan terbentuk juga gitu. Itu bener tuh, jadi ibaratnya kita juga nggak usah terlalu memikirkan itu ya kayaknya ya, mendingan kita hone the craft aja. Betul, kayak kita udah fokus aja sama diri sendiri dulu gitu, kayak Indian kayak market itu akan terbentuk sendiri. Wah, dan itu yang udah kamu lakukan dan itu udah. Iya, aku mungkin ngomong kayak gini karena di aku sendiri terjadi gitu, kayak aku bener-bener yang awalnya kayak gak ada yang nge-like sama sekali gambar aku gitu, bener-bener kayak cuman temen-temen deket gitu, sampai sekarang kayak ya diajak brand-brand segala macam gitu, kayak untuk kolaborasi itu kalau aku look back juga kayak wow gitu. Masih surreal ya. Masih surreal gitu. Wow. Nah kalau kita ngomongin sedikit tentang karya-karya kamu gitu kan, they're beautiful,
keren banget. Thank you. Pastinya kita juga pengen tahu gini. Pada saat kamu lagi bikin karya gitu, apa sih yang bikin kamu bahagia? Apakah itu saat kamu ngelihat itu udah jadi, atau setiap stroke you feel happy? Where does it feel happy for you? Sama gambar sih kayak ada lah fase-fasenya orang kayak aduh ini kok kayak gini ya, ini kayak gini gitu. Terus tiba-tiba pas jadi oke aja kayak gitu. Tapi ini sih jernih gambarnya itu pasti kayak selalu beda-beda lah kayak. Tapi in the end the results kayak what's matter juga sih kayak in the end it's your work gitu kan. Itu yang membuat kamu kayak kamu sendiri gitu. Jadi itu sih yang happinessnya. So berarti nggak bisa dipinpoint gitu ya? Nggak bisa. Sometimes pada saat ngelihat gambarnya kayak wow. Nggak bisa sih, soalnya sometimes kayak kita kayak aduh kurang suka sih nih sama gambarnya, tapi ternyata orang yang kayak minta gambar kayak seneng banget kayak ini bagus banget, terus kayak jadi happy juga. Iya ternyata bagus juga ya gitu. Jadi keikutan ke bawah gitu happy gitu. Jadi kayak ya either orang sekitar kita juga bisa membuat itu kita sendiri jadi senang juga. Dan itu juga bisa menjadi bensin juga sih buat kita kayak positivity orang-orang sekitar gitu. Wah, benar. Akhirnya nular ke kita juga. Apalagi kalau lagi graffiti itu kan ibaratnya suka ditonton sama orang-orang. Betul. Gitu. Apalagi anak-anak seneng banget tuh kayak soalnya anak-anak tuh nggak bisa bohong ya. Nah, benar. Iya, jadi kayak bocah-bocah lewat gitu terus kayak Kak bagus gambarnya. Wah itu udah kayak komplimen terbesar itu. Nggak ada gitu. Art critics kalah itu. Kalah. Anak kecil udah paling jujur tuh gitu kan. Bocil Akamsi itu paling jujur. Bocil Akamsi. Betul. Kalau graffiti juga aku nggak tahu, tapi katanya kalau setiap can tuh ada yang beda-beda gitu ya. Betul. Jadi setiap can tuh punya karakteristik masing-masing. Ada yang namanya low pressure, ada yang kayak high pressure tuh jadi kayak keluarnya tuh kenceng gitu, kayak langsung semprot langsung kayak keluarnya kenceng gitu, keras gitu. Terus dan menurut aku kayak spray paint Indo lokal tuh udah banyak yang bagus-bagus banget gitu. Jadi bisalah kita masuk ke pasar luar nanti dan kayak itu ngomongin pasar luar juga nih. Ini gitu. gue dikasih tahu sedikit nih ya. Jadi Shana itu baru aja ikutan kompetisi Limits. Nah, ini kompetisi yang kalau misalnya kita lihat nih ya, ini tuh live speed drawing, bener nggak sih? Betul. Oke, boleh cerita dikit nggak sih tentang ini? Oke, jadi Limits itu pertama kali dibuat di Jepang pada tahun 2015 dan emang mereka tuh fokus on digital art ya. Dan yang membuat ini challenging adalah harus membuat karya dalam kurun waktu 20 menit. 20 menit karya sudah harus jadi dan dikasih tema secara random. Kayak freestyle rap gitu. Betul. Iya, tapi ini versi drawing gitu kan jatuhnya. Jadi sebenarnya sih kayak kompetisi sendiri kayak kita contestants dikasih kayak keywords gitu. Nanti keywords ini kita harus pelajarin nih 10 hari sebelum acara. Kita pelajarin, nanti pas acara bakal dirulet. Jadi kayak nanti ada 2 kata nih dirulet, kita dapetnya apa sama apa. Nah dari kata itu kita harus mikir kayak kalau nggak salah dalam waktu 3 menit gitu kayak kita, pas hostnya lagi ngobrol gitu kita mikir gitu, terus pas countdown kita harus gambar dari tema yang udah dikasih gitu. Wow, itu challenging banget gak sih? Lumayan. Gila. Dan kadang kan karena ini randomize ya, jadi kita bisa dapet tema yang sama sebelumnya. Orang mikir kayak bagus dong. Nah that's the trick gitu kayak itu
kalau kita dapat tema yang sama, kita nggak boleh gambar yang hal yang sama. Ya. Jadi kita harus benar-benar mikirin lagi ya, gitu. Dan, apalagi. Jadi berarti harus nyiapinnya tuh satu kata atau satu kombinasi tuh harus kayak dua. Iya. Betul, ada plan A sama plan B-nya gitu. Sama plan B ya jatuhnya. Wow. Dan akhirnya kamu ikutin itu kapan kalau boleh tahu? Aku ikut nanti tanggal 5 sampai 6 Oktober. Wow, itu 16 contestants. 16 contestants dan katanya kamu yang mewakili Indonesia. Betul. Wah, gokil. Wah, ini pesertanya kan seluruh dunia kan jatuhnya. Iya, tapi kayaknya yang kali ini cuma Southeast Asia lawan Jepang. Nah, Southeast Asia ada 2 representatif, Indonesia dan Singapura. Satu-satu. Terus kalau boleh tahu pas seleksinya kayak gimana itu kemarin? Pas seleksi jadi kita dites pertama masuk dulu selection. Habis dari masuk selection top 20 kalau nggak salah itu kita dikasih tesnya itu tema. Jadi temanya waktu itu aku dapat teknologi X evolution. Jadi, nah aku disuruh gambar, jadi aku time record tuh dalam 20 menit. 20 menit itu. Terus udah selesai dikirim ke mereka. Ternyata aku selected. Wah, gila, rasanya gimana tuh akhirnya diselek? Bingung sih, soalnya kayak aku dengar kayak beberapa kontestannya kayak aku kenal dan mereka tuh kayak yang aku look up to gitu loh. Jadi kayak kok bisa gitu. Tapi ternyata dapat bocoran dari mereka karena mereka tuh butuh sesuatu yang entertaining. Kayak kayak kita tahu kalian semua tuh jago gambar gitu. Tapi apakah ini bisa entertain people? Soalnya kan Indian it's for the audience juga, nanti bakal milih dan segala macam. Walaupun nanti ada 4 judge kalau nggak salah. Wow, tapi itu ya berarti makanya tadi kamu bilang you're a visual entertainer. Betul. Iya, kan karena kamu pengen menghibur juga gitu. Jadi it's not just about karyanya yang bagus, tapi how it entertains a lot of people di luar sana. Kayaknya itu yang membuat kepilih. Soalnya pas gambar aku juga agak ngelawak sedikit gitu. Gimana ngelawaknya tuh? Jadi ngelawaknya tuh lebih kayak kan teknologi X evolution. Jadi aku gambar tuh kayak lagi di lab nih, ada 2 orang lab lagi kayak nulis kayak inknya tuh gelap hitam kayak serious tone gitu. Terus di tengah tuh kayak ada flash gede gitu, pecah flashnya. Itu kayak harusnya kan keluarnya monster atau apa gitu. Ternyata kayak kelinci lucu kecil. Terus ternyata orangnya pas aku udah selesai tuh nyatetnya ternyata bukan nyatet hal yang serius, ternyata dia main hangman. Iya. Bercanda gitu. Wah, jadi itu berarti kelihatannya serius tapi ternyata bercanda di situ. Kayak mereka nyari itu yang kayak tiba-tiba plot twist apa kayak gitu. Wah, nggak sabar nih pengen ngeliat karya kamu nanti pas di sana kayak gimana ya. Gokil. Aku pengen tahu, menurut kamu as a visual artist, sebagai visual entertainer gitu, kamu menyarankan nggak profesi ini ke anak-anak muda? Aku sih kayak bilang aja kayak if it's your passion, go for it sih. Kayak mau itu seni, mau itu corporate job gitu, kayak apapun itu kayak just give it your 100%. Dan kayak kalau benar-benar ngerasa kayak aduh aku tuh tapi nggak bisa convince my parents gitu, kayak banyak sekarang job yang memudahkan kita untuk bisa kayak financially stable gitu dalam dunia seni. Jadi bisa di bargain lah jadi bisa aja kita ngantor tapi tetap menjadi seorang visual artist, nggak apa-apa kan jatuhnya. Banyak banget yang kayak on the side job dia sebenarnya ngantoran tapi abis itu dia gambar demo kayak gitu. Wow, jadi ibaratnya jangan menutup kemungkinannya. Nice. Oke. Ada tips nggak dibuat Opal Gengs yang lagi nonton, kira-kira kalau mereka mau menjadi seorang visual artist, tipsnya apa? Consistency is key. Terus gambar, terus mencarilah jati diri. Don't be afraid of the progress. Don't be afraid of making mistakes, because that's part of the journey. That's part of your life.
Perfect. Wah, terima kasih banyak udah hadir barengan sama kita loh. Terima kasih Kak Willy. Yes, lovely. Nah sekarang mungkin ya karena aku lihat tadi dia udah bawa semua peralatannya. Jadi sekarang dari Opal itu pengen ngasih challenge sedikit nih. Waduh, iya kan? Boleh dong. Kita ngasih kata-kata, abis itu nanti kamu akan menggambarkannya. Oke, boleh. Oke. Kita coba nih ya. Jadi keywordsnya adalah kota kita Jakarta. Oke, siap. Let's go, kita coba ya. Oke, udah selesai nih kayaknya nih ya. Udah, Kak. Oke, sekarang udah saatnya kita lihat, kita reveal boleh kali ya. Boleh, Kak. Oke, silakan. Oke. Ini, coba Ini lihat. My version of my Jakarta. Oke. Jadi ini sebenarnya sih kayak yang aku bikin tuh banyak metropolitan city gitu Oke, ya, kayak oke. ada apa namanya mobil dan juga bus-bus tuh kayak macet Iya. banget, terus juga banyak buildings Iya. gitu, terus tapi sebenarnya gitu kayak di bawah tuh kayak ada banyak greeneries yang kayak tertumpuk di bawah gitu. Iya, That's why iya, sebenarnya iya, the iya. earth-nya is crying, kayak ada Jakarta. Damn. Ya awalnya aku kayak agak mau bikin kayak oh ya Jakarta fun apa gitu, tapi setelah Iya. aku kayak mikir kayak mood aku sekarang kayak aku melihat Jakarta tuh seperti ini gitu, kayak banyak kayak lebih banyak sedihnya ya daripada Iya, happy-nya ternyata iya, gitu. iya, Tapi iya. aku mencoba untuk kayak brighten up pakai warna-warna yang kayak agak ada pinknya gitu, Iya. tapi tetap agak toxic di mana kayak banyak polusi ini keluar Wow. gitu. Jadi ya it's kayak sekilas kelihatannya kayak awan ya, padahal Iya, tuh sebenarnya iya. muted colors dari polusi gitu. Wow, gila keren banget sih. Wah, ini Gitu. memang ya kalau misalnya kita ngelihat gambar-gambar kamu memang ada banyak apa ya? Ada banyak meaning di baliknya dan walaupun warna-warni ternyata there's a message in there yang Iya. wah, keren abis sih. Kalau kelihat dari jauh tuh kayak orang sebenarnya lagi kayak makan gitu, Iya, kayak iya, terus kayak, iya, itu matanya. Iya, itu ada matanya di situ. Oh kayak iya. lagi makan kotaknya gitu. Wow, dong. Gila keren banget sih. Tapi definitely amazing dan sukses pastinya nanti di Thank you, Kak Limis. Willy. And of course sukses selalu buat kamu. Thank you so much Kak Willy and juga Opal for having me here. Yes. Wah, keren habis. Alright, itu dia. Shana Tortilla.